Hai YouTubers, berbicara mengenai dunia militer pasti tidak jauh-jauh dari persenjataan yang digunakan oleh para anggotanya. Semakin melesatnya teknologi yang ada, senjata yang digunakan semakin bisa diandalkan dan canggih. Persenjataan itu memang disiapkan secara khusus agar para anggota militer bisa dipastikan memenangkan pertempuran atau penetapan ketentuan teritorial di keluarganya. Nah, kita simak video-video berikut ini yang mengambil topik 15 kendaraan dan teknologi yang paling canggih di dunia militer dan akan membuat kamu tercengang. Mau tahu apa saja? Simak video ini sampai akhir. Yang pertama ada Holmatro, alat penghancur pintu. Alat ini menjadi salah satu yang terpenting untuk meringkus penjahat yang bersembunyi di suatu bangunan yang sudah dikunci. Alat ini dibuat dengan sangat canggih sehingga hanya membutuhkan waktu sepersekian detik saja untuk membuka paksa sebuah pintu. Dioperasikan dengan remote. Selain itu, Holmatro ini bisa membuka jenis pintu apapun dan cocok digunakan di semua medan, termasuk pintu yang memiliki banyak sekali kunci. Pintu yang cara masuknya harus didorong ke dalam maupun pintu yang memiliki resistensi sangat tinggi. Yang lebih mengesankan, Holmatro ini bisa membuka paksa sebuah pintu tanpa membuat dinding sekitar pintu retak. Holmatro ini juga memberikan efek pneumatic hydraulic drive, yaitu efek yang tidak menghasilkan suara sama sekali. Dalam praktek penggunaannya, pengaplikasian Holmatro ini pada pintu akan dibuka hanya membutuhkan kerja satu orang saja. Karena alat ini begitu ringan, membatasi resiko yang tidak diinginkan dan tidak terlalu susah dalam menggunakannya. Berikutnya ada M3 Amphibious Rig. Dalam menjalankan tugas militer, terkadang dibutuhkan alat-alat tempur yang canggih untuk melancarkan misi operasi. Alat canggih ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan di Jerman yaitu Eisenwerk Kaiserslautern atau EWK tahun 1982. Namun di tahun 2002, EWK sudah diakuisisi oleh General Dynamics European Land Systems. Salah satunya adalah yang dibutuhkannya tank untuk berperang, akan tetapi saat ini tank semakin canggih dan teknologi semakin maju dalam membuat tank ini dan bisa memiliki kemampuan amfibi. Dengan kemampuan itu, tank dengan kemampuan amfibi ini sangat mendukung keperluan taktis untuk laju pertempuran. Salah satu tank dengan kemampuan ini adalah M3 Amphibious Rig yang bisa melaju di darat maupun di air dengan kemampuan penuh. Untuk dimensi ukurannya sendiri, M3 Amphibious Rig ini memiliki panjang 12,74 meter, lebar 3,3 meter, serta tinggi mencapai 3,93 meter. Ketika berada di darat, M3 Amphibious Rig ini melaju dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Sedangkan saat di air, alat ini mampu melesat hingga 14 km per jam. Berikutnya SIG M6 Virtus. SIG M6 Virtus ini merupakan senjata api yang termasuk dalam series desain yang dibuat oleh perusahaan SIG Sauer. Perusahaan ini mengumumkan secara resmi bahwa SIG M6 Virtus pada tanggal 2017. Senapan ini sudah didesain, penerima, dan perlindung tangan. Senjata ini dilengkapi dengan sistem piston gas yang mampu meningkatkan kualitas dan performa senjata serta mengurangi recoil. Selain itu, SIG M6 Virtus ini dilengkapi juga dengan sistem yang memungkinkan untuk mengkonversi antara amunisi 5,56 kali 45 mm NATO, 300 ACCC Blackout dan juga 7,62 x 39 mm. Senjata api satu ini dibuat khusus untuk meningkatkan kinerja militer dengan optimal. Berikutnya ada Tigos. Tigos ini merupakan sebuah tangki milik militer Swedia yang merupakan versi terbaru dari tank medium CV90120T. Tigos sendiri dilengkapi dengan compact tank gun yang baru dan memiliki teknologi kamuflase yang paling baru dan teknologi kamuflase terbaru by system yang disebut adaptif. Dengan mengantongi base system yang sudah merekayasa adiktif sangat aktif. Yang membuat alat tempur ini berbahaya dan canggih adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai siluman. Perusahaan mengembangkan alat ini dengan teknologi tipe siluman sehingga memiliki kemampuan untuk tidak terlihat musuh. Dengan teknologi tersebut, alat ini mampu bertahan sebagai alternatif yang sangat baik. Berikutnya ada Darva Captive Air Amphibious Transporter. Darva Captive Air Amphibious Transporter atau disingkat menjadi Darva CAAT merupakan sebuah alat transportasi militer yang bisa diandalkan baik di air maupun di darat.
Muncul transportasi ini di publik dimulai ketika DARPA mengumumkan bahwa mereka akan mengembangkan teknologi untuk membantu sesama selama masa bencana alam. Dan TAM, Tactically Expandable Maritime Platform, mendukung pembuatan alat transportasi seperti ini. DARPA CAAT merupakan sebuah alat transportasi beroda besar dan tajam. Di bagian rodanya terpasang alat khusus yang bisa membuat alat ini mengambang di atas air. Selain itu di dalam DARPA CAAT juga terpasang mesin yang memang bisa membuat alat transportasi ini berjalan di atas air. Dengan adanya alat transportasi ini diharapkan alat ini bisa membantu proses evakuasi dalam berbagai situasi yang terjadi di darat, air, atau di antara keduanya. Berikutnya ada Navy LCAC. Saat pertama kali melihat alat transportasi ini mungkin banyak yang bingung apakah alat transportasi ini sebuah kapal atau sebuah pesawat. Navy LCAC sebenarnya merupakan alat transportasi yang sangat unik karena masih termasuk jenis transportasi tipe hovercraft. Hovercraft sendiri merupakan alat transportasi yang menggunakan bantalan udara di bagian bawah kapal agar kapal ini mampu mengapung di atas air. Bantal udara tersebutlah yang menahan ombak dan membuat alat ini mampu menjadi alat amfibi. LCAC atau singkatan dari Landing Craft Air Cushion adalah sebuah pesawat pendarat amfibi yang mampu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi meskipun membawa muatan yang sangat besar. Alat besar ini digunakan untuk mengangkut sistem senjata, alat kargo, peralatan, dan segala jenis keperluan transportasi untuk menyeberangi laut dan udara. Dalam penggunaannya, Navy LCAC beroperasi menggunakan 5 awak yaitu Craft Master, Engineer, Navigator, Deck Engineer, dan Loadmaster. Melihat fungsi dan bentuknya, kelas alat ini digunakan untuk pendaratan yang cepat di pantai. Berikutnya ada Kamov KA-52. Kamov KA-52 adalah sebuah helikopter tempur yang mampu menerjang cuaca apapun. Alat militer ini dikembangkan oleh Biro Desain Kamov. Kamov KA-52 Alligator merupakan sebuah helikopter tempur dan menjadi versi upgrade dari helikopter KA-50. Alat transportasi ini dirancang khusus untuk menyerang target yang terlindungi maupun tidak, serta mampu menyerang target yang ada di udara dengan kecepatan rendah. Helikopter Kamov KA-52 ini mulai dibuat di pertengahan 1996 dan diselesaikan pada Desember di tahun yang sama. Setelah selesai dibuat, helikopter Kamov KA-52 ini mulai melakukan penerbangan pertama kali pada bulan Juni 1997 dan mulai terus diproduksi pada Oktober 2008. Berdasarkan desain yang dibuat, heli Kamov KA-52 memiliki desain kokpit 2 kursi yang digabungkan. Selain itu, helikopter ini memiliki hidung yang lebar karena mengurangi pelindung kokpit. Heli satu ini juga membawa meriam 30 mm dan 6 sayap yang dulunya dipasang di KA-50 dan dipasangkan ke KA-52. Helikopter Kamov KA-52 ini juga memiliki fitur penyelamatan yang diintegrasikan khusus sehingga penumpang heli dapat menggunakan ketapel dan memasang parasite di depannya. Berikutnya, Drone Gun Tactical. Drone Gun Tactical merupakan senjata UAS yang sangat efektif dan dibuat khusus untuk keperluan operasi militer dan darurat. Sesuai namanya, alat ini digunakan untuk melumpuhkan drone pada musuh dengan paksa. Militer menggunakan senjata ini untuk menjatuhkan drone yang masih berkeliaran di udara dan lokasi. Drone Gun Tactical memiliki penanggulangan yang aman terhadap berbagai macam ancaman tanpa harus merusak lingkungan sekitarnya karena drone lawan langsung bisa dilumpuhkan. Meskipun memiliki fitur yang mampu melumpuhkan drone, tapi senjata ini tidak dilengkapi dengan protokol manipulasi atau taktik cyber. Hal ini dikarenakan teknologi yang ada belum memungkinkan untuk menciptakan fitur ancaman terkontrol dan gangguan non-kinetik. Meski demikian, Drone Gun Tactical ini dilengkapi dengan fitur radome, antena kostum yang dirancang secara efektif untuk mendeteksi dan membidik drone musuh. Untuk sisi internalnya sendiri, senjata ini memiliki desain yang seimbang dan nyaman dioperasikan. Berikutnya dengan Dagger. Dagger merupakan alat militer berupa kendaraan untuk medan pertempuran yang sangat ringan karena dirancang khusus oleh Polaris Defense, yaitu suatu divisi dari Polaris Industry. Bentuk dari Dagger ini mirip dengan mobil Jeep yang digunakan untuk melewati medan yang sangat ekstrim. Bedanya, Dagger ini jauh lebih ringan dan tidak ada pintu serta jendela pada alat transportasi ini. Memang, alat transportasi ini dibuat khusus agar sangat ringan. Mobil ini sangat cocok untuk kebutuhan mobilitas ringan, infanteri ringan, serta pasukan operasi khusus. Mobil khusus untuk keperluan tempur ini mengangkut muatan maksimum lebih dari 1.400 kg atau ada sebanyak infanteri,
untuk melakukan misi ekspedisi yang membutuhkan mobilitas sangat tinggi dan kecepatan yang lebih tinggi di tempat yang lebih kasar. Berikutnya ada Sikorsky Raider X. Sikorsky Raider X merupakan pesawat baru yang diluncurkan Sikorsky, di mana alat ini digunakan sebagai pesawat pengintai serangan masa depan untuk angkatan darat. Raider X ini nantinya diklaim menjadi versi yang lebih inovatif dan canggih dari versi sebelumnya, yaitu S-97 Raider Sikorsky yang mulai terbang 2015. Pesawat ini menggunakan teknologi helikopter super canggih yang memiliki kecepatan laju di atas rata-rata dibandingkan helikopter konvensional. Dalam sebuah wawancara, Graham Warwick dari Aviation Week mengatakan bahwa pesawat keluaran Sikorsky ini merupakan helikopter yang lebih hebat karena menerima penghargaan yang diajukan oleh FARA, termasuk Boeing, Karem, dan tim AVX L3 Harris. Karena penghargaan itulah Sikorsky memenangkan dana Joint Multi-Role Demonstrator untuk membangun prototipe pesawat paling mutakhir. Berikutnya ada Elbit System atau ATMO. Elbit System merupakan sebuah kendaraan tempur yang tidak hanya menampung beberapa miliar di dalamnya, namun juga sebuah senjata mematikan musuh dari jarak hingga menempuh 48 km. Kendaraan satu ini juga tidak kalah canggih dibandingkan kendaraan tempur lainnya. Karena selain truk ini mampu melaju dengan cepat dan portable, kemampuan dari truk ini adalah mampu menambahkan senjata api besar dengan jumlah mencapai 70 K-05 dalam waktu kurang dari 1 tahun. Elbit System milik Amerika menyelenggarakan sebuah panggilan konferensi yang membuat Dave Rogers, direktur senior, menemukan solusi perang di darat dan juga memungkinkan alat ini untuk menargetkan objek secara presisi. Memang Elbit Systems ini merupakan truk yang khusus dibuat untuk urusan tembak-menembak dalam suatu perang. Berikutnya MTGR atau kependekan dari The Micro Tactical Ground Robot yang dibuat khusus oleh Roboteam. Kendaraan satu ini sangat penting dan diproduksi oleh EB Team. Bahkan saking entengnya alat ini bisa loh bawa satu prajurit militer saja. Robot kecil yang membantu tugas militer ini pertama kalinya ditunjukkan di tengah publik dalam acara USA 2013 yang diadakan di Exhibition Hall di Washington. Robot MTGR ini juga didesain khusus agar bisa dioperasikan di semua medan. Robot ini dilengkapi dengan gripper 11 cm dan robot ini memiliki kemampuan maksimal 5 kg ketika diperpanjang sepenuhnya hingga kemampuan makin meningkat hingga 49 cm. Berikutnya ada self-steering bullet. Seperti namanya, self-steering bullet ini memungkinkan sebuah peluru yang akan ditembakkan bisa berputar sendiri sambil mencapai target sehingga proses penembakan pun berjalan dengan baik. Setelah membahas berbagai macam alat transportasi untuk kebutuhan militer sekaligus alat tempur canggih, namun sepertinya Amerika Serikat tetap ingin menjadi negara adidaya. Buktinya mereka meningkatkan ambisinya untuk menjadi yang beda dengan cara membuat sebuah peluru yang bisa memutar sendiri, yaitu self-steering bullet ini. Teknologi ini dikembangkan oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. Dengan adanya inovasi ini, para penembak jitu maupun yang masih pemula sama-sama bisa mencapai target dengan presisi tanpa takut meleset sedikit pun. Dalam penggunaannya, alat ini memiliki fitur program Extreme Accuracy Text Ordnance atau EXACTO dan DARPA dirancang untuk meningkatkan akurasi para penembak di berbagai situasi. Berikutnya ada K300 Bastion P. K300 Bastion P ini merupakan suatu kendaraan yang dilengkapi dengan 2 buah misil yang siap ditembakkan ke sasaran. Alat tempur ini merupakan sistem rudal pertahanan milik Rusia yang dikembangkan bersama perusahaan Belarusia Technosoyuz-Prod. Dengan adanya Bastion P, para penembak rudal Rusia bisa menembakkan 2 rudal sekaligus dalam interval waktu 205 detik dan peluncur mobile ini dapat segera siaga selama 3 hingga 5 hari. Bahkan bisa tetap siaga jika diharusnya menunggu selama 30 hari penuh. Rudal yang dipasang di K300 Bastion P ini sebenarnya dibukakan oleh Bastion termasuk P800 dan memiliki rudal anti kapal supersonik yang memiliki bulu ledak hingga mencapai 200-250 kg.
Berikutnya adalah Dogo. Dogo merupakan sebuah robot pengintai yang membantu militer mengintai musuh. Mereka sebenarnya proses pembuatan Dogo terinspirasi dari seekor anjing pelacak. Jadi Dogo adalah sebuah robot yang di dalamnya bisa diberikan berbagai macam kamera, di mana alasan Dogo harus dipasang beberapa kamera karena alat ini bisa dipakai setelah selesai menjalankan tugas harian sampai kelar. Lebih tepatnya menyajikan pemandangan 360 hari. Uniknya, Dogo juga bisa menyimpan berbagai macam bahan termasuk menyerang mereka.